Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Fikri. Saya dari kelas TM2B, program studi D3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Cilacap. Dalam video ini, saya akan membahas proses perancangan alat bantu saya pada software SolidWorks, yaitu rancangan alat bantu penekuk kawat untuk memenuhi tugas perancangan alat bantu produksi. Baik, mari kita simak videonya. Yang pertama saya akan membuat bagian base-nya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan corner, maaf, dengan dimensi 150 kali 150 mm. Kita extrude boss dengan ketinggian saya ambil 50. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu bagian belakangnya saya akan lakukan ekstrusi sebelumnya, tapi saya akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Oke, kita gunakan center. Karena saya menginginkan dinding offset sampingnya 10, maka dari 150 kita ambil 130, 10 kiri dan 10 samping kanan. Begitupun untuk atas bawahnya 130 mm. Lalu kita extrude cut, dan untuk offset wall atasnya pun sama, saya ambil 10 jadi 40 mm. Oke, sesuai semua ya. Lalu kita akan membuat bagian untuk menempatkan base ini kepada mejanya. Maaf, kita gunakan garis bantu untuk mempermudah. Oke, lalu kita center. Kita juga buat garis bantu untuk geometri tertutupnya. Oke, kita jadikan semua ini garis konstruksi atau garis bantu. Oke, sesuai. Kita baru buat, kita gunakan corner dengan ukuran saya ambil 20 kali 20. Oke, tinggal kita mirror untuk bagian sampingnya untuk mempercepat. Mirror lagi ya, kurang lebih seperti ini. Langsung kita extrude boss. Saya akan menggunakan tingginya 5 mili ya, kurang lebih seperti ini. Sebelum kita lakukan hole wizard, kita sebelumnya buat garis bantu untuk mempermudah. Maaf. Oh ya. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita lakukan hole wizard.
saya menggunakan strike tab ya, tepat, standarnya ISO ya, dan matriks 5. Langsung kita eksekusi. Di sini, di sini, di sini, di sini. Maaf. Maaf, kita ulang. Wizard. Di sini. Dan di sini, oke. Kurang lebih seperti ini. Untuk bagian base-nya kita lanjut bagian stopper. Kita buat di bidang ini, kita sketsa, kita buat garis bantu. Saya menggunakan perintah circle dengan diameter. Untuk stopper alasnya saya ambil 45 mili. Dan jarak dari perhitungan pembagian saya dapatkan 37,5 dari 150 dibagi 2, kemudian dibagi 2 kembali supaya berada di surface atas ini. Lalu kita extrude boss setinggi 20. Oke. Lalu kita buat untuk bidang alurnya, kita buat untuk stopper yang bagian alur sebagai untuk tempat holdernya nanti. Kita sketch, kita circle, dan saya akan menggunakan diameter 30 untuk alur. Kemudian kita extrude boss. Untuk alurnya saya ambil 10. Oke, dan untuk stopper yang bagian atasnya kita buat lagi, namun saya akan menggunakan diameter 50 atau yang nanti akan digunakan sebagai diameter lingkaran kawatnya, 50 mili ya. Kita extrude dengan ketinggian saya ambil 40 mm. Oke, kurang lebih seperti ini untuk stopper pertama. Kita lanjut bagian stopper kedua. Sebentar. Oke, stopper kedua, namun kita akan membutuhkan plan lagi untuk pembuatan stopper kedua. Kita firstnya kita ambil yang ini, dan secondnya kita ambil yang ini ya. Sebentar. Oke, kita akan membuat sketch di sini. Kita sketch, kita buat garis bantu, kita buat center rectangle, dan saya ambil tebalnya 3 dan ini 7 mili. Lalu kita extrude ke depan dengan panjang saya ambil 14,5 dari perhitungan saya, 14,5. Oke, lanjut kita buat bagian atasnya. Kita sketch, kita gunakan corner saja. Oke, di sini
ini pun 7 mili. Oke, kita extrude ke atas dan ketinggiannya sama dengan permukaan ini, maka kita gunakan up to surface, kita klik ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bagian base dan stopper 1-2 nya. Tinggal kita lakukan chamfer dan fillet untuk finishing sebagai pengurangan ketajamannya. Oke, kita fillet bagian dalamnya. Saya ambil ini, kemudian sisi sini, sisi sini, aduh maaf, salah. Ya, untuk bagian dalamnya mungkin cukup segini, dan kemudian bagian luarnya saya ambil ini untuk mengurangi ketajamannya. Ini, sini, maaf, sini. Ya, kurang lebih bagian luarnya seperti ini. Oh maaf, ini belum, supaya tak tajam. Oke, lalu sini, dan untuk bagian stoppernya kita ambil yang bagian bawah dan atas. Maaf, maaf, harusnya kita coba dulu, karena saya akan menggunakan radius 3. Sini, oke, dan sini, lalu sini, maaf, oke. Oh maaf, nanti ini terlalu besar radiusnya ya. Untuk yang radius 3 seperti ini kurang lebih. Oke. Lalu kita untuk bagian stopper 2 nya kita fillet lagi, tapi menggunakan radius 1 saja, 1 mili. Ini supaya tajam. Ini atas, oke. Mungkin bawah tidak perlu ya, mungkin cukup sini. Oke. Dan untuk bagian untuk peletakan base ini kepada meja, kita juga akan chamfer tiap sudutnya untuk menghilangkan ketajamannya. Kita akan melakukan chamfer. Ya, saya akan 2 kali 45 derajat. Ya cukup, saya akan menggunakan 2 kali 45 derajat.
Baik, kurang lebih seperti ini untuk bagian base dan lokator stopper 1-2 nya. Baik, kita lanjut untuk proses pembuatan holdernya. Sebelumnya saya akan menjelaskan di mana holder saya nanti digunakan sebagai supportnya, lokator supportnya, sedangkan di atas holdernya nanti akan ada satu lokator lagi, yaitu lokator stopper. Oke, kita langsung buat holdernya. Aduh, maaf. Kita gunakan circle dengan diameter 35 dengan 30. Saya lupa menambahkan garis bantu. Di sini garis bantunya. Kita buat lagi circle di sini dengan diameter 60. Lalu kita atur jaraknya terhadap stopper pertama ini. Antara ujung holder dengan stopper pertama kita atur 40 mili. Oke, lalu kita langsung buat bagian sisinya. Kita tension. Oke, kita trim terlebih dahulu. Oke, kita trim. Setelah itu baru kita mirror garis ini untuk sisi yang di bawah. Oke, setelah itu baru kita trim kembali untuk ini. Aduh, maaf, salah. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Langsung kita extrude boss dengan ketebalan menyesuaikan dengan alur yang ada pada stopper pertama tadi, yaitu dengan ketebalan 10 mm. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan membuat bagian holder. Kita buat garis bantunya dulu. Kita akan membuat bagian holder, lebih tepatnya yaitu bagian stopper yang ketiga. Kita buat garis bantunya. Untuk circle-nya ini menyesuaikan dengan diameter kawat yang akan dibuat. Karena saya akan membuat 50, maka kita masukkan angka 50. Untuk diameternya kita jadikan ini sebagai garis konstruksi. Oke, lalu kita tambahkan center line sebagai garis bantu lagi. Garis sumbu ini akan dijadikan sebagai acuan garis bantunya nanti. Maaf, kita juga tambahkan garis bantu vertikal di sini untuk lingkarannya. Aduh, maaf, di ujung saja. Ya, dimana ini dan lingkaran ini sama, itu equal. Kita atur dimensinya diameter 10. Oke, dimana jarak antara stopper pertama dengan stopper 3 ini adalah 30. Oke, lalu kita atur terhadap kesumbuannya. Garis sumbunya ini adalah jaraknya 15 dan ini pun 15. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk lokator yang
ketiga langsung kita extrude bos. Tingginya menyesuaikan dengan surface paling atas untuk stopper pertamanya, yaitu 40 ya, kurang seperti ini. Untuk stopper yang ketiga kita tinggal membuat bagian holdernya. Kita sketch lagi, kita tambahkan garis sumbu di sini, dapat dijadikan sebagai acuan juga. Nanti kita buat ujung holdernya dengan diameter tuh, diameter 40 dengan diameter 30. Maaf, saya ralat 35 dengan 25 ya, dengan jarak terhadap stopper pertama, jarak terhadap diameter kawat saya buat garis pantunya terlebih dahulu. Oke, dimana jarak garis ini diameter ini terhadap diameter ini adalah, saya ambil 200 mm. Lalu kita buat midpoint line di sini sebagai garis bantu saja nanti. Maaf. Oke, kita ganti garis konstruksi, lalu tentukan dengan, saya ambil 20 ya, saya ambil 20 seperti ini supaya oke, seperti ini. Kita buat untuk sisi holdernya, pegangannya saya ambil 100 mili. Oke, dan kita mirror. Oke, lalu kita membuat garis lagi yang akan ditension dengan lingkaran ini, lalu kita trim. Maaf, terlalu pendek. Oke, tangan kita trim, lalu garis ini akan kita mirror terhadap sumbu ini untuk sebagai garis yang di bawah. Lalu kita trim kembali sisi ini, maaf, garis itu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita fillet. Untuk yang ini saya ambil filletnya 100. Oke, sedangkan fillet dan untuk yang ini saya ambil 3 ya, kurang lebih seperti ini untuk holdernya. Setelah itu kita extrude
dengan ketebalannya menyesuaikan dengan alurnya, yaitu 10. Oke. Aduh. Maaf, ulangin. Ketebalan 10. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk pembuatan holdernya. Baik, untuk proses terakhir yaitu proses assembly. Sebelumnya saya akan memasukkan komponennya terlebih dahulu. Ada holder, kemudian ada bodinya. Sebelumnya ini untuk holdernya ini dalam posisi fix akan saya ubah menjadi float supaya dapat digerakkan, sedangkan untuk bodinya saya akan jadikan fix. Baik, sebelumnya pada bagian holdernya ini terdapat sedikit ralat dan atau penambahan, tepatnya pada bagian tempat skrupnya, supaya holder ini dapat dibongkar pasang terhadap alur poros stopper 1 ini. Baik, langsung saya mat holder dan stopper 1. Maaf. Ini dengan ini. Dan saya mau ambil di sini. Akan saya mat dengan permukaan ini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk hasil matnya. Untuk cara maaf, sebelumnya untuk baut yang diletakkan pada holder ini, saya akan menggunakan baut dari standar JIS. Sebentar, saya ulang. Ya, saya menggunakan standar JIS. Saya menggunakan hexagon CTF bolt grade A yang memiliki matriks 1,6 dengan panjang 2, ya, dengan panjang 2 mili. Ya, saya akan menggunakan baut ini. Cukup dulu, maaf. Kemudian 4 kurang 2 lagi. Baik, kemudian saya akan pasangkan baut ini. Untuk pemasangannya saya ulang.
putar dulu. Jadinya saja ya. Oke, saya match dengan permukaan. Baik, lalu saya match permukaan ini dengan permukaan yang ini. Ya, satu baut sudah terpasang. Saya akan memasangkan 3 baut lagi. Saya akan match permukaan ini dengan permukaan ini. Baik, kemudian permukaan ini akan saya match dengan permukaan yang ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang sebelahnya akan saya match permukaan ini dengan permukaan ini. Baik, kemudian permukaan ini dengan permukaan ini, dan satu baut lagi. Permukaan ini dengan permukaan ini, lalu permukaan ini dengan permukaan ini. Ya, sudah terpasang semua keempat bautnya, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari alat bantu penekuk kawat ini, dimana nanti kawat yang memiliki diameter 3 mm akan melewati atau melalui gap antara stopper 1 dengan stopper 2, dimana jarak atau gap antara stopper 1 dan stopper 2 itu berkisar 5 mili. Saya membuat jarak tersebut 5 mili dengan tujuan untuk memberi kelonggaran pada kawat yang berdiameter 3 mili saat melewatinya. Kemudian setelah melewati gap stopper 1 dan stopper 2, kawat akan melalui gap stopper 1 dan stopper 3 yang memiliki jarak gap sama dengan sebelumnya, yaitu 5 mili. Dan kawat tersebut akan ditahan atau diletakkan pada lokator support, yaitu pada surface holder ini, yang berfungsi untuk menahan atau menopang dari kawat. Dan ketika holder ini diputar, gerakan kawat akan melingkar menyesuaikan dengan stopper ini, karena fungsi dari ketiga stopper ini adalah untuk sebagai titik referensi dan sekaligus untuk membatasi arah gerakan dari kawat. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk diameter kawat yang melingkar akan menyesuaikan pada stopper 1, yaitu 50 mm. Ya, kurang lebih seperti ini untuk perancangan alat bantu saya, dimana kesimpulannya adalah alat bantu ini memiliki
4 buah lokator, diantaranya satu lokator support, yaitu pada holder ini, tepatnya pada surface holder ini, dan 3 buah lokator stopper, yaitu ada stopper 1, stopper 2, dan stopper 3. Kemudian ada bagian dari base dan body dari alat bantu ini. Ya, kurang lebih seperti itu perancangan alat bantu saya. Sekian dari pemaparan video saya mengenai perancangan alat bantu penekuk kawat. Apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.